Shalom saudara, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam pelajaran pemuridan level 2, pelajaran yang ke-8, YouTube bagian yang kelima. Saudara membuka di buku saudara halaman 104. Bersaksi dengan cara menyampaikan pengalaman hidup saudara. Ya, bersaksi dengan cara menyampaikan pengalaman hidup saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat yang memerintahkan kami untuk pergi dan menjadikan sekalian bangsa murid. Kami mau belajar Tuhan. Bagian kesaksian ini cukup sulit dan tidak banyak orang siap untuk melakukannya. Tapi hamba mohon kepenuhan Allah Roh Kudus sehingga setiap yang mendengar digerakkan oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, ini konsentrasi. Saya tidak awali dengan menghafal ayat, tapi langsung masuk ke bagiannya. Buka buku saudara di halaman 104. Nah, bersaksi dengan cara menyampaikan pengalaman hidup saudara. Gunakanlah lembaran kerja berikut ini untuk membantu saudara meringkaskan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup saudara. Lembaran kerja kesaksian pribadi ada di buku saudara juga di halaman 109. Ya. Saya kopikan di sini. Jadi cara menuliskan kesaksian, saudara sudah menuliskannya. Dan yang bagi yang belum, ayo coba. Ya, ini sudah pelajaran yang cukup jauh ini saudara. Ini biasanya bagian ini sangat dihindari oleh banyak orang. Tapi bagian ini sebenarnya powerful. Ya. Hidup saya sebelum menerima Kristus, justru dengan menulis ini saudara kenal diri saudara. Ya, saudara kenal diri saudara, saudara kenal anugerah Allah. Hidup saya sebelum menerima Kristus, tuliskan. Entah saudara berlatar belakang Kristen sebelumnya, entah non-Kristen. Disinilah saudara deteksi kehidupan saudara sebelum menerima Kristus. Ya, mungkin kenal Kristus, kalau yang Kristen pasti dari kecil dengar-dengar nama Yesus. Tapi belum tentu saudara menerima Kristus. Poinnya menerimanya. Oke. Nah, tuliskan. Lalu bagaimana sampai saudara menerima Kristus? Bagaimana jalannya? Apa yang dipakai Tuhan untuk membawa saudara kepada kesadaran bahwa saudara perlu menerima Kristus? Ya, walaupun sudah dari kecil ya kenal. Ya, itu pengalaman saya secara pribadi. Ya, oke. Nah, saudara tuliskan di sini. Lalu setelah saudara mengambil tindakan menerima Kristus, apa yang terjadi? Ada perubahan nggak? Pasti ada. Karena kehadiran Kristus di dalam diri seseorang pasti membawa perubahan, menjadikan dia manusia baru. Ya, masuk dalam rencana Allah. Lalu ayat Alkitab yang sesuai tuliskan di sini. Nah, ini bagannya. Oke? Baik. Nah, tujuan dari lembaran kerja tadi adalah untuk menolong saudara menulis sebuah kesaksian dan menyaksikannya kepada orang lain. Nah, bagaimana mempersiapkan kesaksian pribadi? Persoalan apa saja dapat disampaikan dengan lebih efektif apabila disusun dengan rapi. Suatu kesaksian yang dipersiapkan dengan cermat, digerakkan oleh Roh Kudus, dapat dipergunakan secara efektif dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang. Haruslah menjadi keinginan kita untuk dapat menyajikan citra Kristus dengan cara yang jelas, menarik, walaupun sederhana. Ya, sehingga orang yang mendengarkannya ingin mengenal dia dan juga memahami bagaimana menerima dia secara pribadi. Ini penting. Ya. Nah, hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam mempersiapkan kesaksian pribadi yang nanti akan di-share kepada orang yang bukan Kristen, ya, yang belum mengenal Kristus. Hal-hal yang harus dilakukan, pertama, mintalah kepada Tuhan agar Ia memberikan kepada saudara hikmat dan bimbingan sementara saudara menulis. Yakobus pasal 1 ayat 5 dan ke-6 memberikan landasan kepada kita
Saya membacanya Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, hikmat di sini bukan sesuatu, tetapi itu adalah pribadi. Yesus itu adalah hikmat Allah. Jadi proses bagaimana kita berkolaborasi dan hidup bersama Yesus, itulah hikmat. Saudara belajar mendengarkan Dia dan mentaatinya. Ini proses. Jadi menerima hikmat dari Allah itu sebuah proses, bukan sesuatu, ya, bukan kayak barang gitu, kayak benda, bukan. Proses. Karena Kristus sendiri itu hikmat. Allah katakan di tempat yang lain, hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Ya, itu dia. Dan dikatakan lagi, pengetahuan itu apa? Menjauhi kejahatan. Jadi hikmat dan pengetahuan adalah hidup yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi itu adalah tingkah laku. Hikmat itu sebuah proses. Tingkah laku karakter kita yang diubah, bukan sesuatu. Dan kalau minta, Tuhan pasti beri. Oh, luar biasa, ya. Jadi minta agar Tuhan memberikan. Yang kedua, buatlah kesaksian saudara dengan mengikuti 4 pokok penting sebagai garis besar, ya. Lihat contoh yang tadi, ya, cara menuliskannya. Itu di buku saudara halaman 109 yang tadi itu saya sudah berikan gambaran di sini, lembaran kerjanya ini 4 pokok penting. Yang pertama itu hidup sebelum menerima Kristus, 2 bagaimana saya menerima Kristus, 3 hidup setelah menerima Kristus, dan 4 ada ayatnya. Oke, itu yang dimaksud 4 pokok penting. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ceritakan kehidupan saudara sebelum menerima Kristus. Yang berikut, jelaskan bagaimana saudara menerima Kristus. Jelaskan secara rinci, ya. Ceritakan kehidupan saudara sesudah menerima Kristus, ini poin C. Perubahan-perubahan positif yang telah ia lakukan. Apa artinya Yesus bagi kehidupan saudara sekarang ini, ya. Nah, saudara yang sudah membuat kesaksian, itu tentu perubahan yang saudara dapatkan di masa yang lampau. Sekarang kalau saudara cek, ini poin C pasti berubah. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, ya. Berikan sebuah ayat Alkitab yang cocok dengan pengalaman saudara. Berikan penekanan khusus pada poin C di atas apabila saudara telah menjadi seorang Kristen sejak anak-anak, ya. Oke. Baik. Gunakan waktu 10 detik untuk poin A, 20 detik untuk poin B, dan 25 detik untuk poin C. 5 detik untuk poin D. Poin A dan B adalah kisah masa lampau. Apabila saudara telah mempersiapkannya, tidak perlu lagi saudara melakukan perubahan terhadapnya bagi saudara-saudara yang sudah menulis kesaksian pribadi di masa pelajaran awal, ya, level 2 atau level akhir dari pemuridan level 1 itu, ya. Saudara tidak perlu mengubah yang poin A dan B. Yang perlu saudara perbaiki poin C-nya. Itu harus selalu merupakan hal-hal terbaru apa yang Kristus sedang lakukan dalam hidup saudara saat ini, ya, sekarang ini, ya. Wow, tentu sudah jauh banget, ya. Nah, itu saudara. Jadi lihat lagi catatan kesaksian saudara. Kalau ada yang lupa, catatannya taruh mana, bisa minta kepada saya. Kalau saya masih ada, saya share kepada saudara. 5. Mulailah dengan kalimat yang menarik perhatian dan memikat. Jadi kita diminta revisi kesaksian kita supaya lebih memikat. Dan tutuplah dengan kalimat yang meyakinkan. Cobalah dengan mengikuti sebuah tema dalam keseluruhan jalur kisah saudara. Ini contoh-contoh tema. Tidak harus saudara ubah menjadi tema ini. Sesuaikan apa yang saudara tulis itu kira-kira temanya apa, ya. Ini ada tujuan hidup, firman Allah, bebas dari rasa takut akan kematian, bebas dari mementingkan diri sendiri, kepuasan, kebahagiaan, pengampunan dari Allah, jaminan keselamatan, rasa memiliki,
kemudian bebas dari kekhawatiran, damai sejahtera, dan kasih Allah. Ya. Kalau saya memperbaiki kesaksian hidup saya, judulnya itu hidup yang sempurna. Nah, itu yang saya impikan pada waktu itu. Tapi itu yang kemudian membuat saya takluk di kaki Tuhan. Nomor 6, tulislah kesaksian saudara sedemikian rupa sehingga orang yang mendengarnya atau membacanya ikut merasakan atau menghayatinya. Ceritakanlah mengenai perubahan sikap seperti dari sifat masa bodoh atau benci menjadi penuh kepedulian atau cinta kasih, jadi lawannya. Kalau dulu saudara misalkan ke kiri, sekarang sesudah terima Kristus ke kanan, berlawanan, bukan? Ya. Jadi dari rasa batin yang tertekan menjadi sukacita, dari rasa cemas menjadi penuh damai, dari tidak sabar menjadi sabar, ya, dari kurang disiplin menjadi terampil mengendalikan diri. Ya. 7, periksa kembali dengan teliti sambil melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan tulis kembali sebelum saudara menuangkannya ke dalam naskah yang siap pakai. Ya. Hafalkanlah seluruh kesaksian saudara dan praktekkanlah sampai menjadi lancar dan wajar kedengarannya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. 1. Nah, ini yang kita harus perbaiki kesaksian kita, karena sebelumnya kesaksian kita ini, saya juga ya, itu masih menggunakan istilah-istilah Kristen. Nah, itu harus dieliminir, harus dihilangkan, ya, diganti dengan istilah yang lain. Karena kita akan bersaksi kepada orang non. Jadi istilah-istilah Kristen, diselamatkan, bertobat, dikutuk, lahir baru, dan dosa. Ini meskipun baik bagi kita, tetapi bisa menimbulkan salah pengertian di kalangan orang-orang yang bukan Kristen. Ya. Versi yang dulu jangan dibuang, tapi diperbaiki. Ya. Oke. Jangan bertele-tele dengan menggunakan kata-kata yang berlebih-lebihan atau terlalu menekankan betapa buruknya saudara dulu. Oke. Jangan menggunakan kata-kata seperti betapa indah, menakjubkan, betapa mulia, betapa fantastis. Jangan menyebut denominasi gereja. Ya. Terutama sekali apabila menyangkut soal-soal yang kurang menyenangkan. Oke. Jangan sebut-sebut. Jangan bicara jahat atau negatif tentang seseorang atau suatu kelompok. Jangan beri kesan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan tanpa masalah. Oke. Selanjutnya, buatlah penilaian tentang kesaksian pribadi saudara. Ini chartnya saudara cek, seperti saya katakan tadi. Apakah tema dari kesaksian saya? Kesaksian saya bertema hidup yang sempurna. Itu. Nanti saya harus revisi juga, ya. Kata-katanya tidak boleh ada keselamatan, lahir baru. Saya harus pakai istilah yang lain, walaupun tidak mengubah maknanya. Apakah kata-kata pendahuluan saya akan menarik perhatian mereka? Nah, itu yang harus saya revisi dan buat. Nanti juga akan saya share kepada saudara setelah saya revisi, ya. Oke, nah ini YouTube kita bagian yang kelima. Saya harap saudara dengar ulang karena ini lumayan pelik, ya. Tapi dari sini kita akan start mempersiapkan diri untuk masuk ke level 3, ya. Untuk kita share nanti. Karena di level 3 kita akan sudah turun ke lapangan. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan menolong kita memahaminya dan kita semua kerja keras. Biasanya di bagian ini orang mundur, saudara. Tapi saudara sebagai murid sejati jangan mundur. Ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan diri ketika kami akan revisi kesaksian yang sudah kami buat atau yang belum membuat, kiranya bisa menuliskannya. Hamba mohon berkat ini secara khusus dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.